Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang. Malam ini, andaikan memang kalau kita ketahui bahwa yang kita tunggu-tunggu adalah nanti siapa saja saksi yang akan hadir di tanggal 23. Informasi kita dengar kemarin bahwa dari hakim mengatakan bahwa silakan menyerahkan saksi minimal 5 saksi, ya, sampaikan minimal 5 saksi dan tidak terbatas, ya, maksimalnya. Juga ada kemungkinan tanggal 23 akan sampai malam. Waduh, ini sudah jelas bakal ramai ini karena akan banyak saksi yang akan diperiksa. Nah, gosip-gosipnya, nah ini gosip kan, saya juga tidak tahu namanya gosip itu bisa benar, bisa salah, ya. Tapi ya kita berasumsi mudah-mudahan jadi benar, ya. Nanti kita tunggu saja di persidangannya seperti apa. Tetapi sekali lagi, kalau memang benar bahwa ada saksi yang akan diperiksa nanti adalah saksi yang bisa jadi yang di luar perkiraan kita, ya. Di luar perkiraan kita, apakah saksi ini juga memang di luar prediksi kita. Nah, sekali lagi, siapa saksi ini? Nah, dengar-dengar selentingan di telinga saya gitu, ada kemungkinan beberapa anggota akan menjadi saksi. Ya, ini ya tidak menjadi kaget, cuman jadi juga kalau buat saya pribadi ya jadi kaget juga sih sebenarnya. Karena ada beberapa anggota yang akan jadi saksi di tanggal 23. Ya. Apakah ini benar? Apakah tidak? Apakah ini hanya sekedar gosip saja? Tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Kalaupun jadi saksi tidak ada masalah karena namanya juga saksi. Tetapi kalau memang benar bahwa ada beberapa anggota yang akan jadi saksi di persidangan nanti, apalagi kalau kita melihat misalkan ada beberapa anggotanya si ini, wah ini sangat luar biasa, ya. Ya mungkin ya jelas anggota akan jadi saksi siapa? Tentunya adalah yang hari pertama proses identifikasi di sana, ya. Yaitu ada tim Inapis di sana. Apakah tim Inapis akan jadi saksi nanti di sana? Ya. Nah, ini menarik juga, ya. Kemudian masalah forensik. Siapa yang berangkat ke forensik? Nah, apakah ini akan menjadi saksi juga? Karena berhubungan dengan kasus yaitu pada saat membawa jenazah. Ya. Apakah ada anggota yang berangkat ke forensik? Nah, apakah ini akan menjadi saksi nanti? Ya. Tim Inafis. Nah, ini menarik nih. Apakah dari anggota di Polsek Jalan Cagak akan jadi saksi juga? Kalau misalkan dari Polsek, kira-kira siapa saja yang akan jadi saksi untuk dijadikan saksi? Kalau misalkan ada, sekali lagi, kalau misalkan ada dari anggota Polsek yang akan jadi saksi, kemudian dari Polres Subang, apakah akan juga anggota akan menjadi saksi? Tentunya adalah peran-peran yang memang mengetahui barangkali, bukan mengetahui pengeksekusian, tapi adalah yang pasca kejadian ikut dalam proses, misalkan membawa jenazah ke rumah sakit, kemudian melakukan forensik, melakukan proses identifikasi, yang membawa mobil Alphard, yang menerima mobil Alphard, ya misalkan seperti itu, ya. Ya mungkin ada beberapa anggota yang mungkin keterkaitannya adalah sebagai hal-hal yang berkaitan dengan tidak langsung secara pengeksekusian, ya. Karena kalau pengeksekusian kan kita hanya tahu adalah ya hanya Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Adik, itu pun masih versinya Ramdhanu, karena versinya Pak Yosep tidak ada di sana. Tapi ini menarik sekali, ya, sangat menarik sekali kalau misalkan ada beberapa anggota yang hadir nanti di persidangan.
Jumlahnya berapa yang akan hadir? Apakah 7? Apakah 10? Apakah lebih dari 10? Nah, kita tunggu saja. Ini bakal rame, ini sepertinya bakal rame ya. Ya, di samping nanti yang kita tunggu-tunggu adalah saksi Dramdanu ya. Di mana nanti pada saat Pak Yosep di persidangan, saksi-saksi yang akan ditampilkan oleh jaksa penuntut umum ada saksi siapa saja. Nah, ini yang kita pasti semua masyarakat menunggu-nunggu ya, sangat menunggu-nunggu. Apa ada kaitannya dengan anggota yang obstruction of justice? Apakah ada anggota yang misalkan ada keterkaitan dengan obstruction of justice? Apakah itu masuk dalam kode etik? Ya, karena yang kita tahu kan masih kode etik, belum ada ke arah pidana kan? Karena selama ini kan masih belum ada berita ke arah pidana, masih seputar kode etik. Nah, apakah mereka-mereka yang misalkan terlibat dalam kode etik akan dijadikan saksi juga di persidangan nanti? Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan mereka pun bisa dihadirkan di persidangan nanti. Di tanggal 23 mereka akan hadir, akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Inilah yang akan kita tunggu nanti ya. Tentu kita masih harap-harap cemas. Yang jelas bahwa tanggal 23 itu hari yang panjang karena disampaikan oleh hakim. Ini ada kemungkinan sampai malam hari dan saksinya harus ditampilkan minimal 5 orang saksi. Siapa saksi yang akan ditampilkan oleh jaksa penuntut umum dan siapa saksi yang akan mengkantor semua yang akan saksi-saksi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya mungkin ya ini sudah tertera di berkas, apalagi di berkas P21. Saksi-saksi yang sudah memang tercatat dan sudah jelas sudah melakukan suatu proses BAP ya, karena untuk bisa ada saksi baru itu sangat kemungkinan akan sangat susah karena semua saksi ada mereka yang sudah pernah di BAP. Karena kalaupun misalkan ada saksi baru, nanti hakim yang akan menentukan apakah itu sah apa tidak atau siap diterima apa tidak, hakim akan menentukan. Tapi yang pasti yang jelas adalah saksi-saksi yang selama ini sudah di BAP. Sekali lagi kita tunggu siapa saksi yang akan muncul, apakah anggota-anggota dari pihak kepolisian, yang baik itu dari Polsek Jalang Cagak dan dari Polres Subang, apakah mereka anggota akan jadikan saksi untuk tanggal 23? Kalau misalnya iya, nanti akan kita lihat wajah-wajahnya. Oh, ini nama ini wajahnya ini. Oh, ini wajahnya ini. Nah, karena kenapa? Karena kita akan penasaran, karena kita kan selama ini menunggu obstruction of justice. Yang disebut dengan obstruction of justice itu siapa aja? Kan kita juga pengen melihat ya. Apakah ada yang masuk dalam kode etik selama ini? Dan yang masuk dalam kode etik siapa saja? Kita juga lagi menunggu. Apakah ada kaitannya dengan obstruction of justice? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.